Selamat pagi semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana nih kabarnya? Tentunya sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya akan absen dulu terlebih dahulu. Bila saya sebutkan namanya, silahkan menjawab hadir. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari pengertian dan jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi, saya mau tanya nih, apa yang masih kalian ingat dari pertemuan kita sebelumnya? Dan, apa yang kamu ketahui mengenai topik kita kali ini? Nah, topik kita kali ini adalah unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Manfaat kita mempelajari ini sangat banyak, apalagi bagi kamu yang duduk di kelas 12. Karena setelah tamat sekolah pasti ada yang ingin bekerja kan? Atau semuanya mau lanjut kuliah? Oke, baiklah. Jadi mengapa materi ini diajarkan di kelas 12? Itu karena penting bagi kamu sebelum terjun ke dunia pekerjaan untuk tahu bagaimana masuk ke sebuah pekerjaan. Apa yang perlu dibenahi dan salah satunya adalah surat lamaran pekerjaan. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan bukan tidak memiliki aturan-aturan tertentu. Maka dari itulah kita masuk ke materi kita kali ini, yaitu unsur atau kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk ke kaidah kebahasaan yang akan kita bahas hari ini, saya akan memberikan sebuah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Silakan diperhatikan. Nah, dari contoh yang telah saya berikan di sana, kita bisa lihat bahwa di sana ada bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan. Bagian-bagian tersebut dinamakan sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Perlu kamu ketahui bahwa dalam sistematika terdapat kaidah kebahasaan. Apa arti kaidah? Kaidah adalah aturan. Jadi kalau kamu ingin membuat surat lamaran pekerjaan, kamu harus mengerti apa saja aturan-aturannya. Oh iya, perlu kamu ketahui bahwa dalam surat lamaran pekerjaan, kita harus memiliki keterampilan. Apa saja keterampilannya? Contohnya menulis dengan rapi, bersih, mengetahui sistematikanya, dan paling penting yaitu mengetahui bahasanya. Ada 5 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Di antaranya yang pertama, penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang diresmikan oleh pemerintah dan tertuang di dalam KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan perlu kamu ketahui, biasanya bahasa baku digunakan dalam konteks formal. Arti konteks formal yaitu digunakan dalam situasi ketika pejabat bertemu dengan pejabat, dalam suatu ruangan pertemuan atau dalam suatu meeting, atau dalam rapat antara guru dengan kepala sekolah, atau antara presiden dan pejabat lainnya. Di sini saya akan berikan contoh sederhana dalam penulisan surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan bahasa yang baku. Contohnya, perhatikan gambar ini. Di sana tertulis, "Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu." Itu adalah kalimat yang baku. Terus bagaimana kalimat yang tidak bakunya? Oke, kalimat yang tidak baku seperti contoh kedua, yaitu saya menghanturkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Menghanturkan itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari bahasa daerah. Itu kata menghanturkan tidak pantas digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Kenapa tidak baku, Bu? Karena kata baku adalah kata yang telah diresmikan oleh pemerintah dan tertuang di dalam KBBI. Sedangkan kata tersebut tidak ada di dalam KBBI dan tidak diresmikan oleh pemerintah. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti tunggal. Kata ganti tunggal yang dimaksud di sini adalah saya.
Saya di sini kita pastikan dia yang mengajukan surat lamaran pekerjaan itu yang adalah pribadi seseorang atau satu orang. Ya, bukan kita ataupun kami, tetapi saya. Nah, di sini di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan kata saya, seperti contoh kalimat yang ada di gambar, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Tanjung Pinang Pos, tanggal 22 Januari 2021, saya bermaksud ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan pada perusahaan Bapak. Itu contohnya. Ya, di sana menggunakan kata saya. Saya itu berarti makna tunggal kata tunggal. Kata ganti tunggal yaitu sang pelamar. Yang ketiga yaitu menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang kita ajak berbicara atau orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Nah, apa biasanya? Di sini kita menggunakan kata sapaan yaitu Bapak atau Ibu. Adapun contohnya sebagai berikut. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu. Berarti di sana kita menyapa Bapak atau Ibu. Itu adalah kaidah kebahasaan yang ketiga. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat perincian. Kalimat perinci adalah kalimat yang di dalamnya terdapat rincian-rincian. Kamu harus mengetahui, biasanya kita ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada suatu perusahaan. Di sana kita harus merincikan identitas kita, kemudian kita juga merincikan kualifikasi kita yang dibutuhkan sebagai syarat kita untuk bisa diterima dalam perusahaan tersebut. Nah, itu dia yang keempat. Yang kelima adalah sistematika harus lengkap. Kenapa, Bu? Ya, kalau kamu ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan, berarti kamu akan memberikan informasi-informasi mengenai identitas kamu. Pastikan bahwa identitas yang kamu berikan itu tidak setengah-setengah. Artinya, kamu harus menyampaikan dan memberikan informasi secara lengkap. Supaya apa? Supaya kamu bisa diterima oleh perusahaan tersebut. Berarti kamu harus menguasai keterampilan menulis dalam surat lamaran pekerjaan dan sistematikanya. Perhatikan ya antara sistematika dan keterampilan yang di dalam ada kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan harus kamu pahami. Kalau kamu sudah memahami kedua hal tersebut, pasti kamu akan mudah dalam menulis surat lamaran pekerjaan ke sebuah perusahaan. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan, silahkan. Oke, perhatikan slide berikut. Di sini saya berikan dua contoh surat lamaran pekerjaan. Jadi bentuklah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian yang pertama, diskusikan perbedaan kedua surat lamaran tersebut. Yang kedua, telaah unsur kebahasaan yang terkandung dalam surat lamaran tersebut. Yang ketiga, pilih salah satu. Manakah surat lamaran pekerjaan yang benar dan mana yang tidak benar? Dan terakhir, berikan alasan mengapa kamu memilih surat lamaran tersebut adalah surat lamaran yang benar dan mengapa ini adalah surat lamaran pekerjaan yang salah. Kemudian, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Oke, semua kelompok memiliki kerjasama yang baik. Di sini ada soal yang perlu kamu kerjakan di rumah. Silahkan dikerjakan di rumah dan kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Sekian pertemuan kita hari ini mengenai kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Saya harap kita dapat lebih mengerti dan lebih memahami mengenai unsur kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Selamat siang dan terima kasih.